Chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Syahima dapat menemani Anda dalam talk show dengan tema peran milenial menurunkan penyebaran COVID-19. Saudara, kami informasikan di awal bahwa kami tidak menggunakan masker, tetapi kami tetap menjaga jarak optimal sesuai dengan aturan pemerintah. Saudara, masa kini virus corona telah beredar dengan cepat di Aceh. Tidak ada yang menginginkan virus ini menyebar dengan cepat, tetapi sejak diumumkannya kasus pertama di Aceh pada awal atau akhir Maret lalu, kami telah mencatat bahwa kini suspek telah mencapai ribuan, bahkan puluhan warga telah meninggal dunia. Siapapun tak ingin virus ini menguasai Aceh, termasuk kita para milenial. Saudara, bersama saya telah hadir Bapak Saifullah Abdul Ghani yang merupakan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Aceh. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ina. Alhamdulillah Bapak. Langsung saja, terima kasih sebelumnya Bapak telah berhadir di talk show pada sore hari ini dengan tema peran milenial dalam menurunkan penyebaran COVID-19. Langsung saja Bapak, kira-kira bagaimana kondisi COVID-19 di Aceh pada hari ini? Apakah suspek masih saja bertambah setiap hari Bapak? Ya, kondisi secara akumulatif sejak kasus pertama diumumkan 27 Maret 2020 lalu, jumlah pasien yang konfirmasi positif saat ini sudah mencapai 5.180 orang. Ada penambahan hari ini 118 orang merupakan konfirmasi yang baru. Dari total konfirmasi tersebut, yang sudah sembuh 3.108 orang, yang dalam perawatan saat ini ada 1.869 orang, dan 203 orang meninggal dunia, dan yang meninggal ini juga sejak Maret 2020, dan umumnya mereka adalah usia lanjut dan memiliki penyakit penyerta yang lain, bukan hanya COVID-19. Baik, berarti untuk usia-usia yang masih tergolong remaja itu memang sedikit kemungkinan tertularnya Pak ya? Iya, secara statistik kalau kita lihat yang resiko paling tinggi adalah kelompok umur 45 sampai umur 65 ke atas. Tetapi kelompok milenial bukan berarti juga aman, karena virus ini juga ternyata menyasar sampai bayi dan balita. Nah, sangat tergantung ternyata bukan pada usianya, tapi lebih kepada daya imunitas tubuh. Nah, karena itu ada dua yang menjadi tanggung jawab para milenial, Mbak Ima. Yang pertama, dia harus melindungi dirinya, karena kita juga tidak setiap hari mengukur tingkat imunitas. Yang kedua, melindungi orang-orang tua yang ada di rumahnya. Saya kira kalau kaum milenial ini kita berikan dua hal yang nampaknya penting di demokrasi. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, pasti dalam proses untuk meminimalisir COVID-19 yang ada di Aceh ini terdapat berbagai macam tantangan Pak. Nah, tolong Bapak sampaikan mungkin untuk tantangan terbesar untuk pemerintah mungkin dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 di Aceh. Ya, sangat disayangkan ketika COVID-19 mulai merebak di Aceh, bersamaan dengan itu juga merebak isu-isu yang sifatnya kebenarannya masih diragukan, bahkan palsu, yang disebut dengan hoax misalnya. Dan ini beredar lebih masif daripada informasi-informasi resmi yang diberikan oleh pemerintah Aceh maupun oleh para aktivis kesehatan. Ada yang di dalam pemerintahan, ada di organisasi profesi seperti misalnya Ikatan Ilmu Kesehatan Masyarakat, ada Ikatan Dokter Indonesia yang aktif, tetapi karena yang viral di masyarakat ini banyak yang dramatis dan sifatnya boleh disebut hoax, dan ini lebih masif beredar di kalangan milenial. Umumnya mereka punya grup-grup media sosial yang memviralkan. Nah, sayangnya informasi yang belum diuji kebenarannya, yang belum ditabayunkan, kemudian diviralkan, sehingga ini mempengaruhi cara berpikir orang, mempengaruhi cara bersikap orang, termasuk cara dia menghindari virus COVID-19. Nah, tantangan berikutnya adalah sebetulnya COVID-19 ini atau virus corona adalah murni persoalan medis.
murni persoalan penyakit. Nah, di dunia medis tolak tarik silang pendapat itu tidak terlalu besar karena dia murni di bidang keilmuan kedokteran. Nah, kalau kita misalnya Mbak Ima, saya sedikit berikan analogi, kalau kita datang ke puskesmas berobat dengan keluhan demam, kemudian batuk, mereka akan memberikan kita misalnya obat katakanlah untuk menurunkan demam paracetamol. Kita nggak boleh milih sesuka kita, oh jangan ini, saya ingin warna yang lain. Boleh diberikan pilihan, tapi mereknya boleh berbeda, tapi isinya adalah paracetamol. Nah, dalam konteks COVID-19, ada banyak komentar yang berseliweran sebetulnya tidak berbasis kepada ilmu epidemiologi dan ilmu kesehatan masyarakat. Kadang-kadang berbasis kepada ilmu yang tidak ada kaitannya dengan epidemiologi, sehingga cara memandang, cara menganalisis berbeda, dan itu mempengaruhi persepsi publik. Bapak, kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Bapak menyampaikan bahwa resiko paling besar untuk penularan COVID-19 ini adalah golongan usia lanjut. Dan sejauh ini seberapa besarkah atau sejauh apakah resiko untuk para milenials untuk tertular, Bapak? Mungkin ada presentasi presentasi secara nasional. Kalau kita lihat, saya kebetulan tidak punya data kuantitatif, tapi yang perlu saya ingin sampaikan, kaum milenial ini resikonya besar karena apa? Mobilitasnya sangat tinggi. Nah, orang tua yang umur 45 ke atas itu resiko besar karena imunitasnya turun. Sementara anak-anak milenialnya imunitasnya tinggi tapi mobilitas juga tinggi. Dia dalam satu hari dari pagi sampai sore sampai tengah malam itu berinteraksi dengan berbagai orang. Kalau mereka tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, resiko mendapatkan virus dari orang lain itu lebih tinggi. Walaupun dia nanti menjadi OTG bagi keluarganya, artinya dia tidak menunjukkan gejala apapun, padahal dia sudah terinfeksi. Kecuali kemudian di tracking, lalu dia terkontak dengan orang yang positif, lalu di testing dan terbukti positif, tetapi secara fisik dia tetap tidak sakit. Ini yang disebut dengan orang tanpa gejala, karena imunitasnya tinggi. Dan di Aceh 90% lebih memang OTG. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa peran milenial ini sangat penting dalam proses pengurangan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa COVID ini tidak hanya harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan tidak hanya harus menjadi tanggung jawab para medis, tetapi juga para generasi milenial juga memiliki peran yang besar dalam hal ini. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana peran yang dimaksud dalam konteks tadi, Bapak? Iya, dalam komunikasi kelompok itu kelompok referen itu menjadi rujukan bagi banyak orang lain. Nah, sementara kaum milenial ini dia punya kelompok referennya sendiri. Jadi yang disebut dengan teman sebaya itu biasanya lebih efektif menyampaikan pesan-pesan tentang protokol kesehatan oleh mereka yang sebaya daripada saya misalnya jurubicara pemerintah Aceh datang ke kelompok-kelompok milenial yang jenjang usia sudah jarak, pola komunikasi sudah berbeda, kemudian gaya berkomunikasi sudah berbeda, sehingga ini ada semacam barrier yang menghambat secara psikologis untuk memberikan pesan-pesan. Jadi karena itu sebetulnya kalau para milenial ada yang berkenan rela untuk menjadi seorang volunteer untuk menyampaikan pesan-pesan prokes kepada teman sebaya, ini sebetulnya sangat efektif daripada misalnya, karena teman-teman sebaya milenial ini juga membaca media mainstream juga belum tentu itu media favoritnya. Katakanlah saya sebagai juru bicara COVID-19 menyampaikan setiap sore itu rilis ke media massa, baik media mainstream, cetak, elektronik, bahkan media daring, media sosial sekalipun. Tetapi mereka punya kelompok sendiri yang barangkali aksiran dari media-media ini. Nah, karena itu kita membutuhkan kaum milenial yang peduli kepada masyarakatnya, peduli kepada dirinya, kepada keluarganya untuk menyampaikan pesan-pesan protokol kesehatan. Karena sebesar apapun peran pemerintah terbukti di berbagai negara, di negara superpower pun seperti Amerika Serikat, ini tidak akan bisa membendung virus corona. Karena problemnya di individual, di orang per orang.
dari satu orang pindah ke orang lain, dari orang lain pindah lagi ke orang lain, sehingga ini menjadi rantai penularan yang terus-menerus terjadi. Nah, tugas milenial ini adalah memutuskan rantai itu, menyadarkan kalau memang mereka akan terpapar dengan yang positif COVID, langsung isolasi mandiri, swab, dan tidak boleh pergi kemana-mana. Baik, berarti intinya itu mereka harus punya kesadaran diri yang kuat. Betul. Ya, nah, milenial ini kan mobile ya, jadi mereka punya segala sesuatu kreativitas yang mereka lakukan setiap harinya pasti berbeda. Nah, bagaimana cara milenial ini bisa tetap kreatif, bisa tetap beraktivitas meski di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau seandainya, kalau saya ini mungkin milenial beberapa tahun lagi, tapi di rumah juga punya anak-anak milenial, ya kan? Nah, saya melihat mereka, misalnya anak saya yang di SMA, ya tetap di kamar, tidak kemana-mana, kegiatannya cuma 3. Yang pertama dia belajar dari sekolahnya, yang kedua untuk istirahat dia kadang main game, tapi juga terbatas. Kemudian yang berikutnya dia membuat desain untuk gambar-gambar bergerak itu, seperti bisa film kartun. Kemudian dia juga berdiskusi dengan kelompok sebayanya di berbagai negara. Karena dia suka buat film kartun itu, dia diskusi dengan orang-orang Jepang gitu melalui daring, dan dia tidak kemana-mana. Nah, kalau kaum milenial ini pasti punya hobi tertentu. Nah, hobi itu tidak membatasi kita hari ini. Beda dengan zaman dulu saya, kalau untuk melalui media, saya harus cari media, harus berusaha keras untuk bisa bersaing dengan tulisan yang lain sehingga naik di media tersebut. Sekarang ini hampir semua orang punya media, semua fasilitas terbuka, bahkan tidak ada staff. Nah, anak-anak milenial sekarang ini bahasa Inggrisnya lebih bagus. Kemudian dengan dia memanfaatkan teknologi yang ada, dia bukan hanya bisa mempengaruhi teman sebaya yang ada di sekitarnya, juga bisa mempengaruhi teman sebaya yang ada di sebelumnya dengan menggunakan jaringan ini. Nah, karena itu saya lihat kekuatan kaum milenial ini sangat luar biasa untuk mendidik masyarakatnya, untuk menciptakan suatu masyarakat yang sadar bahaya COVID-19. Kita berharap banyak di mereka untuk kreatif, dan mereka bisa di kamarnya sendiri mempengaruhi dunia ini. Ini saya kira luar biasa potensi mereka. Baik, jadi mereka tidak hanya bisa beraktivitas secara normal, tetapi mereka juga bisa beraktivitas secara daring. Dan itu sangat aktif ya, kan? Lebih masif. Lebih masif. Oke. Dan kira-kira bagaimana cara milenial ini bisa menjaga keluarganya agar tidak terpapar dari virus corona? Ya, saya pikir yang pertama dalam teori komunikasi itu ada, Mbak Ima, ada 3 faktor kalau saya tidak salah ingat teorinya. Yang pertama pesan verbal. Pesan verbal itu cuma 7% disampaikan orang. Nah, kedua pesan yang sifatnya intonasi, nada, suara itu mempengaruhi 25%. Yang lebih besar 55% itu adalah gestur, bahasa tubuh. Nah, si milenial ini sebelum neneknya disuruh pakai masker, dia pakai masker dulu, ya kan? Sebelum mamanya dipaksa pakai masker, dia pakai masker dulu. Jangan misalnya dia nggak pakai masker, lalu ujung-ujung dia bilang, "Nek, pakai masker, kalau nggak nanti kena COVID." Ente sendiri kenapa nggak pakai masker? Nah, karena itu dia harus tampil dulu sebagai orang yang memang ingin mengambil inisiatif, ingin mengambil peran dalam sejarah perang menghadapi corona ini, sebagai orang yang berbuat sesuatu, dan sesuatu itu dibuat atas dirinya sendiri, kemudian baru mempengaruhi lingkungan kecilnya, kemudian lingkungan lebih besar di sekitarnya, dan lebih lanjut kalau dia mau lebih kreatif lagi, dengan duduk di kamar pun dia bisa mempengaruhi. Baik, sebenarnya milenial ini role model bagi role model bagi dan tidak hanya begitu aja, tapi juga bagi masyarakat, bagi dunia, karena mereka bahasa Inggrisnya bagus, kemudian pergaulan jaringannya luas dengan media teknologi informasi yang sekarang. Dan kira-kira virus corona ini paling berdampak terhadap sektor apa? Ya, kalau kita lihat entry point-nya masuknya ke sektor kesehatan, tetapi dampaknya kemudian ke sektor sosial dan sektor ekonomi. Sektor sosialnya apa? Pola interaksi kita selama COVID-19 ini sudah berbeda. Silaturahmi kita dengan orang menjadi berbeda. Ya, ada orang meninggal di samping rumah kita tidak lagi seperti dulu langsung misalnya untuk melayat, tapi masih harus
berpikir ulang sakitnya apa dulu, kemudian jarak ke dirinya pada posisi ini, pengaruh sosial yang masih. Kemudian juga pengaruh kepada ekonomi orang-orang yang seharusnya misalnya seperti mereka yang hidup dengan membawa penumpang seperti Gojek segala macam, penumpangnya juga turun. Nah karena itu dalam penanganan COVID-19 ini yang dilakukan oleh pemerintah itu ada 3 strategi Pak Iman. Yang pertama memutuskan rantai penularannya, dan yang kedua mengobati mereka atau merawat. Kalau mengobati nanti dipersepsikan belum ada obatnya. Merawat mereka yang sudah terinfeksi dan sakit, dan yang ketiga menangani dampak sosial ekonomi. Nah karena itu tidak cukup hanya yang dilakukan oleh pemerintah seperti Pak Iman sampaikan tadi. Inisiatif personal menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain itu lebih memiliki dampak dahsyat daripada misalnya saluran-saluran resmi pemerintah. Nah kalau kita ingat dulu kan masa-masa pilkada presiden itu, pilkada presiden. Pada masa pilpres itu kan orang berbelah itu kan, ada kelompok A, kelompok B. Nah kelompok A ini punya TV-nya sendiri, yang nggak mau nonton TV yang lain. Gitu. Kelompok B juga seperti itu. Nah karena itu di kelompok milenial ini pasti punya media favoritnya. Lewat media itu disalurkan pesan-pesan pencegahan atau protokol kesehatan. Ini lebih efektif daripada misalnya hanya pemerintah saja yang bergerak, karena media pemerintah itu belum tentu kadang-kadang juga cocok dengan kelompok sebaya ini, Mbak Ima. Nah, selain itu kita juga punya pertanyaan dari sahabat masa kini kita yang ada di Instagram, kemudian Facebook, dan segala macam ya, yang memang sekarang kita kondisinya sedang live Bapak. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari Murti Aliga. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Bapak, saya ingin bertanya tentang 2 hal. Yang pertama, seberapa besar peran anak milenial untuk berperan aktif menekan angka penyebaran COVID-19? Dan yang kedua, bagaimana menempatkan posisi kita sebagai milenial untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan protokol kesehatan yang telah diatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, siapa tadi Mbak? Dari Murti Aliga. Mbak Murti, saya kira secara kuantitatif saya tidak pernah melakukan riset karena ini memang COVID ini kan baru ya. Tetapi secara kualitatif kalau kita lihat ada banyak anak-anak milenial yang menginspirasi dunia ketika tsunami Aceh dulu. Ada mereka di Amerika Serikat mengumpulkan menjual semacam gelang plastik, kemudian mengumpulkan uangnya, kemudian mengirimkan ke Aceh. Nah, artinya apa? Gerakan-gerakan yang tidak biasa yang dilakukan oleh anak milenial ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena dilakukan oleh anak yang dianggap belum kalau orang tua melakukan itu udah biasa ya. Tapi begitu ada anak milenial mengambil inisiatif yang berbeda, melakukan sesuatu dan dia bisa mempengaruhi, menginspirasi orang lain, ini dampaknya lebih dahsyat. Nah, karena itu dalam bincang-bincang kita ini, Mbak Ima, selain memang memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Aceh, juga kita ingin mendorong lahirnya para milenial yang menginspirasi bukan hanya kelompok sebayanya, tapi juga menginspirasi dunia. Dan kita berharap di Aceh akan lahir 1-2 anak yang seperti itu. Dengan inisiatifnya dia bisa mempengaruhi, termasuk barangkali menjadi relevan bagi kawan-kawannya dalam rangka untuk meminimalkan penularan. Nah, kalau mereka misalnya ingin berhubungan dengan pemerintah Aceh, saya termasuk juru bicara yang sangat mudah dihubungi oleh siapapun. Minta bahan, minta referensi, kita akan layani. Sebenarnya memang pemerintah harus dekat dengan masyarakat, Pak ya. Jadi kita bisa menyampaikan informasi secara terstruktur dan bagus. Baik Bapak, untuk selanjutnya mungkin memang yang paling terkena dampak dari COVID-19 ini adalah sektor ekonomi. Dan menurut Bapak, apakah selama ini pemerintah telah mendukung masyarakat-masyarakat kecil atau masyarakat-masyarakat yang memang kondisi ekonominya di bawah? Kemudian apa saja bentuk dukungan dari pemerintah untuk masyarakat yang tergolong demikian Bapak? Ya, dalam penanganan orang tidak mampu secara ekonomi, ada skema konvensional yang sudah berjalan dalam bentuk KPH,
Itu yang sudah diterima oleh keluarga-keluarga kurang mampu. Nah kemudian ketika COVID ini datang menghajar sektor ekonomi yang begitu dahsyat, lahirlah apa yang disebut dengan orang miskin baru. Nah orang miskin baru ini yang harus didata ulang kembali, kemudian diberikan apa yang disebut dengan social safety net. Mereka diberikan bantuan sosial kepada keluarganya. Nah skema bantuannya tentu sudah ada. Awalnya kalau di pemerintah Aceh itu kemarin dengan alokasi sekitar 200.000 rupiah membuat paket sembako dan menyerahkan. Nah, cuma problemnya dalam pelaksanaan adalah di dalam sebuah desa itu ada namanya orang miskin yang konvensional tadi, ada orang miskin baru yang datang diberikan kepada orang miskin baru, sehingga timbul masalah. Saya kan miskin juga, kenapa nggak dapat? Ada regulasi yang menuntut kita misalnya untuk memberikan hanya kepada orang miskin baru dan tidak berdouble atau bertindihan dengan bantuan yang ada sebelumnya. Nah, Pendidikan Nasional sendiri tentu ada skema. Kalau sekarang ini bantuan-bantuan yang diberikan dalam bentuk intensif, misalnya ada bentuk intensif untuk belajar daring dan sebagainya. Tapi tetap fokusnya adalah kepada orang yang terkena dampak ekonomi. Nah, kemudian di Aceh juga kemarin melibatkan para UKM untuk menjahit masker kain. Ya, di tingkat nasional juga Bapak Presiden kemarin membantu Aceh ada 1 juta masker juga hasil produk UKM. Nah, kabar baik lagi Pak, hari ini saya sampaikan 2-3 hari yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu lah, Bapak Doni Monardo, Kepala BNPB datang ke Aceh juga menjanjikan akan memberikan mesin jahit kepada kelompok yang terkena dan impas COVID ini. Kemudian bukan hanya mesinnya, tetapi juga bahan maskernya, sehingga mereka bisa memproduksi masker, nanti akan diberikan jasanya oleh pemerintah, sehingga secara ekonomi bisa cepat. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan banyak sekali masyarakat, hanya saja mereka yang harus lebih untuk bisa memaksimalkan untuk melakukan itu. Ya, saya ingin sampaikan sebanyak apapun yang diberikan oleh pemerintah tentu ada batas, keterbatasan ya. Yang paling berat batasannya itu bukan dari sisi kalau di Aceh itu mungkin dananya bukan persoalan. Seringkali orang mengatakan Aceh ini kayak orangnya. Nah, tapi persoalannya di batasan-batasan regulasi. Misalnya tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah menerima intensi bantuan sebelumnya yang bukan dampak. Kemudian kalau misalnya tadi ada pembicaraan, kalau memang pemerintah sudah membantu, katakanlah dalam kutip 600.000, kenapa nggak pemerintah Aceh menambah lagi? Regulasi nggak boleh overlap semacam itu. Jadi ada batas-batas di pemerintah yang diatur oleh regulasi, dan ini tidak boleh dihalangi karena setelah COVID berlalu ada orang yang harus dipenjarakan, dan ini tidak mungkin juga diharapkan. Kita berharap COVID ini segera berlalu tanpa menyisakan persoalan di belakang. Jadi sama-sama berjuang, kita sedang menghadapi perang yang tentaranya justru tidak kelihatan. Nah, karena itu harus kita angkat musuh bersama, dan kaum milenial kita menganggap memberi harapan besar ke mereka untuk mempengaruhi, menginspirasi dan melakukan sesuatu untuk kaum sebayanya. Selama ini, selama pandemi COVID-19 ini pasti banyak sekali peraturan baru dari masyarakat agar dapat meminimalisir penularan COVID-19. Nah, peraturan yang paling efektif Pak untuk masyarakat kira-kira apa? Ya. Sejauh penanganan ini sejak diumumkan kasus pertama oleh Presiden 2 Maret, ya, masih sosialisasi, masih edukasi, masih penyadaran, dan ternyata di tengah-tengah mereka yang sudah sadar itu ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini kelompok yang sudah tahu COVID-19 ini menular cepat dan mematikan, dan mereka juga mampu untuk melakukan pencegahan, misalnya mampu untuk tidak keluar rumah karena anak milenial ini masih tanggung jawab sepenuhnya orang tua, tapi tetap berkeliaran di kafe-kafe. Ya, nah ini yang kelompok dia tahu, dia mampu, tapi dia tidak mau patuhi protokol kesehatan. Nah, kelompok inilah yang sekarang di Aceh sudah keluar Pergub nomor 52 tentang penerapan protokol kesehatan dengan penegakan hukum.
Nah, mereka akan mulai sekarang ini teman-teman di kepolisian sudah melakukan apa yang disebut dengan operasi disiplin protokol kesehatan, menyetop di jalan, melihat di kerumunan. Ini untuk orang-orang sebagian kecil yang tadi. Karena ada tiga, Pak, supaya orang bisa menjalankan protokol kesehatan. Pertama, dia harus tahu dulu. Ada orang yang tidak menjalankan karena nggak tahu. Nah, ini secara umum orang sudah tahu. Jam malam di Aceh yang pernah diberlakukan pada bulan April ini adalah bentuk kampanye yang cukup menyentak. Orang yang nggak peduli itu jadi tanya, ada apa nih kok ada jam malam, sehingga teredukasi dia. Yang kedua, Pak, yang memang sudah tahu tapi tidak mampu dibagi maskernya, kemudian ada bantuan masker dari dana APD. Jadi pemerintah Aceh sendiri sudah mengeluarkan surat kepada Bupati Wali Kota untuk merubah anggaran belanja desa dari sebelumnya tidak mengalokasikan untuk masker untuk dialokasikan ke masker. Itu membantu mereka yang sudah tahu tapi tidak mampu dibantu. Nah, yang berikutnya ada yang sudah tahu tapi juga mampu namun tidak mau. Inilah yang harus dilakukan penegakan hukum. Ini kalau istilah kemarin Pak Direktur Dr. Jenderal Bidin, Dr. Azhar begini mengatakan orang yang tidak mau protokol kesehatan ini kayak orang mengendarai sepeda motor berlawanan arah. Ini yang berbahaya bukan hanya dirinya, tapi juga berbahaya bagi pengguna jalan yang lain. Nah, karena itu kaum milenial ini, kalaupun memang selemah-lemahnya upaya, kalau memang tidak bisa menginspirasi orang lain, janganlah menjadi orang yang bertentangan arus di jalan raya, karena kaum milenial ini adalah harapan masa depan dari bangsa ini, harapan dari masyarakat Aceh pada umumnya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas partisipasinya pada talkshow kita pada hari ini. Dan kami ingatkan bahwa talkshow ini memiliki tema yaitu peran milenial dalam menurunkan penyebaran COVID-19. Dan seperti yang kita tahu sebenarnya banyak sekali peran pemerintah dalam menurunkan penyebaran COVID-19 ini. Tapi peran milenial juga sangat penting dalam proses ini. Dan untuk cara-cara yang efektif, para milenial bisa selalu menggunakan masker dan kemudian menjaga jarak pada saat beraktivitas di rumah ya. Baik, pertanyaan dan pernyataan saya tadi merupakan closing dari perbincangan santai kita pada hari ini bersama Bapak Saifullah Abdul Ghani yang merupakan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Aceh. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah kata dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah. Selesai nih. Udah ya? Berapa menit? 30 menit. Nggak terasa. Kok rasanya kayak 10 tadi. Tadi berapa jam? Ya, ini hari depan hari Om. Tadi kok terasa kayak 2 jam. Mana itu? Kurang aja. Kurang aja. Pokoknya mana? Itu ada 5 karena agak panas ya. Iya, Pak. Sekali ya pokoknya. Kurang. Tadi ada pertanyaan aku.